apa yang harus dilakukan orang tua saat melihat anaknya yang berusia 14 tahun mulai nonton film porno katanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi bersama kami berdua. Kali ini kita bertiga. Pertama duo Hannover, saya Zuramen Erlangga sama Mas Boya. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Terima kasih sekali ini untuk Kak Tias. Kak Tias ini adalah psikolog anak dan remaja yang akan membahas yang hari ini akan sharing tentang expertise dan maaf ini bahasanya ya jadi tumpang tandung antara Jerman, Inggris, Indonesia. Ini bisa juga didiskusikan nanti Bang Expertise, Zul dengan ilmu, Kak Tias. iya, ilmu tentang mengenali dan bagaimana mengatasi kenakalan di remaja. Tapi sebelum mulai, yuk kita kenalan dulu sama Kak Tias. Ini Yuk. kita dapat informasinya nih tentang Kak Tias. Ternyata sebelumnya dia SMA-nya itu di SMA Islamic Village Tangerang ya, Kak Tias. Nah, terus beliau lanjut di S1 dan S2-nya di Universitas Atmajaya. Untuk S2-nya sendiri, Magister Psikologi Pendidikan Anak dan Remaja. Dia S1-nya lulus tahun 2011 dan S2-nya tahun 2014. Jadi sudah cukup berpengalaman, sudah lama nih, sudah hampir 8 tahun ya kalau boleh dibilang. Nah, makanya beliau ini adalah narasumber yang cocok sekali untuk membahas ini karena S2-nya sendiri terkait dengan pendidikan anak dan remaja. Sekarang beliau nih dipanggil kembali oleh sekolahnya karena beliau ternyata mungkin bagus gitu ya. Jadi tarik sama sekolah, udah kerja di sini aja deh Kak Tias katanya. Jadi beliau sekarang psikolog sekolah di Islamic Village Tangerang. Selain itu nih, buat nanti teman-teman yang ada sesuatu ingin konsultasi, bisa juga langsung datang namanya ke Biro Psikologi Edelweiss di Tangerang. Tapi di Biro Psikologi ini khusus untuk asesmen anak, remaja, dan konseling keluarga. Juga ada asesmen di tempat terapi Tuti Kids Terapi Perumahan Islamik. Dan juga untuk anak-anak kebutuhan khusus ya, Kak Tias ya. Tuh, berarti kan lengkap sekali ya, Kak Zul. Iya. Kok saya jadi Kak dari Mas? Oh, Nggak saya apa-apa. lupa. Jadi Kita kan memanggil Kak Tias, semoga kan nanti di kedepannya Kak Tias ini bisa menjadi salah satu pengganti dari penerus, bukan pengganti ya, penerus dari Kak Seto. amin. Jadi ketua KPAI. Amin. Yuk kita mulai masuk aja nih Mas tentang pembahasannya. Ayo, ayo. Nah kan temanya ini adalah Ini dicari di sini. Nggak bisa kalau Zoom lagi. iya kan temanya ini tentang kenakalan anak dan remaja dan bagaimana mengatasinya. Pertanyaan yang pertama adalah gimana sih kita definisikan remaja, Kak? Mana yang termasuk remaja itu bagian mana yang maksud dalam kondisi remaja saat ini? Oke, jadi kalau remaja sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian nih, enggak Kak Angga, Kak Zul ya, sorry. Soalnya biasa aku manggilnya Angga nih. Malum teman SMP ya, teman bolos dulu. Enggak deh, Kak Tias ini yang rajin. Lanjut, mohon maaf. Remaja itu pada dasarnya gini, anak kalau dia belum jadi dewasa, maka peralihannya itu disebut remaja. Gitu. Nah, anak itu usia berapa sih? Biasanya anak itu kalau SD. Jadi SD itu dibilangnya masih anak nih. Jadi sampai usia 12 tahun. Lalu SMP, SMA, dan kuliah itu dibilangnya remaja. Jadi 13 sampai sekitar 21 tahun. Nah, remaja itu ada remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Remaja awal tuh yang SMP tadi, ya, 13 sampai 14 15, terus habis itu remaja tengah tuh usia SMA 15 sampai 18, lalu 18 sampai 21 tuh remaja akhir yang kuliah gitu. Itu remaja. Nah, kalau ini kan tentang remaja ya, secara ada batasannya secara umur. Sebetulnya ada nggak sih hal-hal karena banyak sekali klasifikasikannya dari mulai anak, remaja awal, tengah dan akhir. Ada nggak sih milestone atau kayak istilahnya ini loh ciri-ciri utama di fase ini gitu?
Tunggu, Oke. tunggu Kak Zul. Sebelum lanjut ke sana, saya penasaran nih dengan Kak Tias. Terus Ah, terang, saya baru tahu loh ternyata anak-anak kuliahan itu disebut remaja. itu Terus terang, juga. dulu saya baru tahunya hanya sampai umur 18 lah gitu. Soalnya Ah, patokannya rata-rata orang-orang umum itu dari KTP, udah punya KTP berarti dianggap dewasa. Seperti itu loh. Jadi sebetulnya ini definisi remaja setelah 18 sampai 21 tahun ini mulainya kapan ya? Kok kita nggak tahu gitu loh. Padahal dulu kadang kan ya mungkin waktu pelajaran biologi atau apa di masa sekolah kan keterangannya seperti itu. Dan ini tuh informasi baru minimal buat saya gitu. satu lagi juga secara kedokteran gitu ya. Dari kedokteran biasanya umur anak di atas 18 atau 17 tahun gitu sudah dimasukkan kita di bagian anak mungkin udah nggak menangani lagi, malah sudah ditransfer Dewasa ke ya. dewasa ya. Jadi itu definisi 18 ke atas tuh Mas, 18 sampai 21 sebagai remaja gimana ya Kak Tias? Kenapa? Iya, karena memang perkembangan emosinya sih, Kak Zul dan Kak Boya. Jadi lebih ke area situ gitu. Kalau misalnya dewasa itu kan, mungkin kalau ke istilah kedokteran erat kaitannya dengan bagian otak prefrontal cortex. Nah, Mhm. jadi kematangan prefrontal cortex itu bisa salah satu penanda kalau sudah dewasa. Nah, sedangkan pada usia belasan tadi itu prefrontal cortex itu belum matang gitu. Jadi memang emosinya masih unstable. Nah, kalau emosinya masih unstable, maka masih bisa dibilang sebagai remaja gitu. Kalau di psikologi gitu. Karena nanti mempengaruhi keputusan gitu ya, mempengaruhi banyak hal, kontrol diri, macam-macam. Oke, ini menarik ini betul-betul. Iya. Kalau kalau dari kedokteran lebih dilihat dari sisi fisik kali ya kalau boleh dibilang. Kalau psikologi dari sisi psikologis itu sendiri gitu ya. Iya, Siap, emosinya. siap. Nah, tadi ada Jadi pertanyaan Kazul, silakan nah, ya, lanjutkan. satu lagi tambahan untuk yang teman-teman sedang menyaksikan juga prefrontal Oh ya, cortex itu sini. bagian otak kita yang di dalam sini yang utamanya paling depan di bagian jidatnya gitu ya. Jadi semakin tinggi jidatnya mungkin semakin tinggi prefrontal cortexnya gitu. Tandanya semakin pintar atau semakin gimana? Tergantung Masuk. kayaknya itu. Ya, ada lanjut ke pertanyaan yang aslinya aja. Ada ini nggak ciri-ciri khusus di fase-fase kayak milestone-nya gitu? Ya, ada. Jadi kalau tahapan perkembangan remaja ya, yang paling ketara banget itu kalau dia remaja awal ya, mulai pubertas itu di area SMP itu muncul pemikiran egosentris. Mhm. Jadi merasa paling istimewa, merasa pusat perhatian. Jadi kalau Hmm. dia jalan tuh ngerasa semua orang tuh lagi ngeliatin dia. Jadi kalau dia ada Hmm. jerawat satu kecil aja tuh kayak mengganggu banget nih. Gila kayaknya gue gak pede banget nih gitu. Gila kayaknya gue jelek banget gitu. Padahal mah siapa juga nobody cares gitu kan ya sebenarnya. Tapi bagi remaja itu penting banget ya. Hmm. Dan dia pun punya apa ya, biasanya mampu memantau lingkungan tuh sesukanya dia gitu. Jadi memang udah punya penilaian sendiri juga gitu ya. Nah terus tadi balik lagi juga mengutamakan penampilan. Penampilan tubuhnya itu lebih Hmm. diutamakan. Nah itu udah masuk ke area remaja tuh, dia berarti udah mulai masuk ke remaja. Nah, kalau secara berpikir udah mulai abstrak ya. Jadi senang mengkritisi, senang argumentasi gitu ya. Jadi dia Hmm. mulai berani melawan nih ke orang tua, ke gurunya, ke lingkungan gitu ya. Yang terutama kalau menganggap dia itu masih anak kecil gitu. Gak suka Hmm. dibilang kalau dibilang anak kecil. Jadi mereka lebih bisa menerima kalau misalnya dilarang sesuatu itu harus diberikan penjelasan yang logis gitu. Jadi ada scientific lah gitu, ada penelitiannya memang terbukti gitu ya. Nggak boleh yang cuman pantangan doang misalnya. Nggak boleh makan di depan pintu ya gitu. Itu Hmm. pantangan tuh nggak boleh gitu. Dan dikasih yang jelas nanti kotor kena debu seperti itu gitu. Itu lebih masuk akal ke mereka gitu. Terus
enggak ya. Nah, masalah sanksi sih, peraturan. Jadi tuh usia remaja itu usia yang kritis sih. Jadi dia itu lebih ke penegakan suatu sanksi atau peraturan itu harus disiplin dan konsisten banget. Kalau misalnya dia tuh bisa tahu, kalau gue ngelakuin ini kadang iya sih dapat hukuman tapi kadang juga enggak. Nah, di situ mereka bisa nilai itu, ya itu nanti bisa menjadi kenakalan remaja karena merasa nggak akan kenapa-napa nih, nggak akan dapat sanksi. Jadi memang penegakan sanksi dan peraturan itu harus konsisten banget gitu di usia remaja ini. Terus lagi ya, overall sih itu sih ya. Oh ya merasanya pokoknya bukan anak-anak lagi, jadi memang sudah pingin mandiri gitu, membuat suatu pengen keputusan. diakui gitu ya bahwa Ya, itu saya sebagai banget. seorang manusia dewasa ya. Iya betul. Terus udah nggak suka lagi jalan sama keluarga, sama orang tua, lebih suka jalan sama teman-temannya gitu. Udah mulai kayak gitu tuh udah masuk ke fase remaja. Gitu. Nah, itu kan tadi definisi remajanya sendiri ya, Kak Tias. Sekarang gimana sih, kan karena kita masuknya kenakalan. Apa sih batas kenakalan tersebut gitu? Kapan sebetulnya kita misalnya sebagai orang tua ataupun sebagai keluarga, teman dan lain-lain sudah mulai alert nih, oh ini perilakunya udah mulai di luar batas atau udah masuk ke dalam kenakalan. Apa sih maksudnya? Apa yang harus kita dilihat, apa baik secara definisi kenakalan itu seperti apa, atau simptom gejalanya tersendiri itu apa, kayak gimana gitu? Oke, jadi kalau kenakalan remaja itu perbuatan atau perilaku yang sudah melanggar. Itu dulu sih, melanggar apa? Melanggar norma atau peraturan gitu ya, melanggar hukum seperti itu. Ya itu dilakukan oleh anak remaja, masa transisi tadi, usia dari dia bukan anak-anak lagi tapi belum juga ke area dewasa. Jadi pelanggarannya itu macam-macam ya. Pelanggarannya itu ya bisa pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum ya berarti sudah seperti kayak mencuri kayak gitu ya, biasa lah ya kita tahu gitu ya. Tawuran mungkin karena itu membuat kepanikan lingkungan ya, udah masuk ke pelanggaran hukum. Terus juga bisa juga pelanggaran status, misalnya kabur dari rumah gitu ya, terus bolos sekolah gitu ya, merokok seperti itu ke yang area norma juga sih. Jadi kalau dia udah dibilang melakukan pelanggaran, terutama biasanya di berbagai aspek ya, jadi nggak hanya di rumah aja. Kalau di rumah mungkin dia membangkang orang tua terus kabur dari rumah. Terus di sekolahnya gimana, kita lihat aspek sekolahnya, oh ternyata dia bolos sekolah, nggak mau masuk sekolah gitu. Itu udah mulai ke kenakalan ke area situ. Terus ternyata dia mabuk-mabukan juga misalnya, atau sampai kena narkoba, nyolong misalnya uang, ya itu udah masuk ke hukum gitu. Kalau ada juga dibilang pelanggaran juga perilaku menyimpang, mungkin ya kalau di Indonesia sendiri kan kalau belum menikah ya nggak boleh seks dengan ini ya lawan jenis seperti itu mungkin perilaku menyimpang jatuhnya. Kadang-kala disebut juga kenakalan remaja. Ini menarik nih Kak Tias. Jadi kenakalan kalau dari sisi psikologi itu pertama harus melihat dulu apakah yang dilanggar itu berdasarkan hukum. Yang kedua berdasarkan norma, aturan, adat istiadat. Berarti itu mengikuti juga aturan-aturan adat istiadat yang berlaku di satu tempat tertentu ya. Jadi kadang ada kenakalan yang mungkin untuk daerah mana dianggap nakal, tapi di daerah lain tidak ternyata. Dan mungkin akan jadi satu hal yang agak susah juga untuk anak. Misalkan anak datang dari daerah A, terus dia pindah ke daerah B yang mempunyai kultur yang berbeda, dan ternyata di daerah B itu merupakan hal termasuk kenakalan, tapi di daerah tidak. Biasanya untuk menyiasati supaya anaknya bisa beradaptasi seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ya?
Ada nggak? Iya, kenali budayaannya jelas ya. Misalnya mungkin lebih misalnya kayak nah ini penting banget nih. Jadi memang proses adaptasi anak itu berat nih untuk anak itu sendiri sebenarnya ya. Jadi sebelum dia moving, maka orang tua harus kayak memberikan eh, informasi-informasi terlebih dulu. Jadi kayak briefing dulu nih di situ situasinya bagaimana, situasi sosialnya, kebiasaannya, peraturan-peraturannya seperti apa. Kalau perlu ditambahkan foto-foto atau video-video. Nah, itu penting banget biar anak lebih siap beradaptasi. Oke. Siap, siap, siap. Makasih banyak. Berarti ikutin seperti kata pepatah ya, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, siap. Nah, tadi Kak Zul mau nanya, ada pertanyaan lagi, silakan. Iya, mau nanya lagi dong nih. Kan tadi udah kita ngebahas tentang definisi remaja dan juga untuk definisi kenakalannya. Bisa nggak sih kita tracing, artinya bisa ditarik ke belakang, apa sih yang menyebabkan kenakalan remaja gitu? Kenapa ini anak menunjukkan, ini anak, seseorang itu menunjukkan kayak gejala kenakalan, kayak istilahnya mau bolos sekolah dan lain-lain gitu. Kenapa sih bisa muncul kayak gitu? Ada nggak yang bisa kita gali, kalau sumbernya itu seperti apa? Iya. Penyebab sendiri itu ada dua. Jadi ada internal dari dalam dirinya, ada juga eksternal dari luar dirinya. Kalau internal itu ya di area kontrol diri ya. Jadi memang bagaimana pengendalian atau kematangan emosinya si anak itu. Termasuk dipengaruhi oleh tadi fungsi dari executive function tadi yang di otak ini, prefrontal cortex-nya gitu ya. Jadi udah matang atau belum. Dan juga krisis identitas. Jadi dia kayak nggak tahu nih siapa sih yang bisa aku contoh figur teladan aku gitu. Jadi dia nggak dapat nih, yang dia dapat mungkin figur teladannya nggak teladan gitu ya. Akhirnya dia nyontohnya ke hal yang jelek gitu. Ya jadi dia masih krisis nih, dia nggak punya figur itu tuh, dia nggak punya. Sedangkan krisis identitas ini adalah tahapan perkembangan remaja salah satunya. Jadi memang dia harus cari, aku mau jadi seperti apa gitu. Nah ini dia belum dapat. Ya, nah itu internal. Kalau eksternalnya, yang paling pertama memang dari keluarga, mau nggak mau, lingkungan terkecil. Jadi kita lihat jangan-jangan ada apa nih yang menyebabkan ini? Jangan-jangan ada konflik keluarga. Bagaimana pola pengasuhan? Oh nggak apa-apa nih, baik-baik nih ternyata keluarganya utuh, misalnya ayah ibu. Tapi bagaimana pengasuhannya di rumah gitu? Apakah mungkin ayahnya otoriter gitu ya, tegas banget, galak banget, strict banget, tapi ibunya permisif banget nih, yang manjain banget. Nah itu jomplang tuh nggak bisa. Itu pasti anak bingung, akhirnya bandel gitu, karena pasti nggak konsisten peraturan tadi. Nah itu yang bikin akhirnya nakal, anaknya coba-coba. Yang kedua, lingkungannya seperti apa. Misalnya anak baik-baik nih, tapi ternyata sekolahnya mungkin lingkungannya nggak memadai ya, artinya lingkungan berandal gitu ya, deket sama apa nih misalnya terminal yang banyak preman seperti itu, atau misalnya ada kan memang lingkungan-lingkungan tertentu yang suka banyak nongkrong anaknya gitu ya. Nah itu membahayakan juga. Jadi pertemanan, tetangga, sekolah gitu ya. Anak merasa kalau terus-terusan melihat hal yang emang begitu ya, emang sering nongkrong dianggap wajar. Akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa. Mungkin memang harusnya remaja nongkrong di warung sampai jam berapa tengah malam gitu. Jadi dianggap wajar itu lingkungan. Walaupun belum punya anak, tapi menarik banget ya, lanjut. Menarik. Sama tayangan, Kak Zul. Jadi apa yang dikonsumsi? Banyak juga kalau zaman sekarang, apalagi pas pandemi, anak-anak di rumah kan nih. Si remaja nih di rumah, apa yang dia tonton gitu, apa ya YouTube apa yang dia lihat gitu. Nah itu akan mempengaruhi juga tuh, akan dia anggap wajar juga oleh pikirannya dia. Jatuhnya nanti perilaku menyimpangnya kemana nih, tergantung
tayangan yang ditonton. Nah, ini Katia sebelum lanjut. Banyak banget nih. Ini kan terkait tayangan. Ini ada teman saya yang sebetulnya bukan teman ya, tapi salah satu follower kalau saya nggak kenal beliau juga. Jadi Fans. beliau bertanya ini terkait tayangan ya. Apa yang harus dilakukan orang tua saat melihat anaknya yang berusia 14 tahun mulai nonton film porno katanya. Gimana? Oke. Bagus banget nih pertanyaannya. Yang pertama banget ya, orang tua nggak boleh kaget. Itu dulu. Jadi kalau kaget, marah kan jatuhnya. Padahal kita harus tanya dulu, apa sih yang bikin dia nonton? Karena kadangkala mereka kayak cuma penasaran doang, kayak pengen tahu aja gitu loh. Apa sih kok orang-orang banyak ngomongin gitu? Gue pengen tahu deh jadinya gitu. Belum sampai ke fase menikmati gitu. Jadi kita harus tanya, terus ya karena aku pengen tahu istilah-istilah misalnya dia keluar itu dari mulutnya, ya kita dampingi gitu. Kita jawab. Jadi sebagai orang tua mengontrol atau mengendalikan emosi itu penting banget. Gimana? Pasti kita udah yang bertanduk, udah takut banget gitu kemana-mana mikirnya, tapi harus balik lagi mikir bisa aja dia belum tahu apa-apa kok gitu. Jadi biasanya saya tanya dulu, sejauh mana yang sudah kamu tahu? Yang udah ditonton apa gitu. Jadi kenapa sih pengen nonton itu? Kita dengerin aja, nggak boleh ngejudge, nggak boleh menghakimi, dengerin aja dulu. Terus kayak kita naming perasaannya dia gitu. Oh, kamu penasaran ya. Oh, kamu tuh pengen tahu gitu. Nanti baru kita bawa dia ke penjelasan logis gitu. Kenapa sih sebaiknya nggak nonton film porno gitu? Karena ada penelitiannya loh, gini-gini gitu. Jadi tarik lagi ke logis, tapi awalnya harus kitanya cool dulu gitu. Gitu. Tapi kayaknya Katias nih kalau dengerin penjelasan Katias itu kan kalau berada dalam keluarga yang ideal yang antara hubungan anak dan ibunya dekat, sepertinya seperti itu gitu. Tapi kalau anaknya sendiri udah khawatir bapaknya atau ibunya akan marah, mungkin karena memang hubungan sebelumnya tuh nggak terlalu dekat, itu gimana Katias? Itu sedih banget sih. Jadi memang harus diperbaiki, Kak Boya. Harus diperbaiki. Jadi sebenarnya kalau orang tuanya yang tahu secara langsung, harusnya orang tuanya mengevaluasi, gitu. Harus langsung evaluasi. Tapi kadang juga dikasih tahu sama sekolah, Kak Boya. Jadi ini biasanya di sekolah ketahuan nih handphonenya, kok ngelihatnya begini-begini, di galeri penuh apa macam-macam, itu benar harus dievaluasi. Gitu. Jadi memang orang tua mau nggak mau, apalagi zaman sekarang zaman terbuka. Kalau dulu zaman kita mungkin susah ya nyarinya. Kalau zaman sekarang jangan sebut gitu dong, merasa tua kan jadinya. Memang pernah nyari juga. Lewat surat biasanya. Apa silakan lanjutkan. Ya, jadi kalau sekarang nggak nyari juga muncul gitu. Jadi memang komunikasi antara orang tua dan anak penting banget dibangun gitu. Dan itu nggak bisa dibangun pas udah remaja aja, Kak Boya. Jadi harus dia dari kecil. Memang kita biasa ngedengerin anak. Jadi kalau tadi Kak Boya bilang gimana kalau nggak rukun, konsultasi deh, konseling deh orang tuanya. Instagramnya nanti ada di sini ya, gitu ya. Oh iya, nanti informasi tentang kliniknya juga kita masukkan di kolom deskripsi di YouTube. Jadi jangan khawatir. Ya, Katias berarti ujung-ujungnya adalah orang tua harus berefleksi, mengevaluasi diri sendiri sebelum melakukan hal-hal tertentu ke anak gitu ya. Iya. Ini banyak banget pertanyaannya sebetulnya Katias. Apalagi terkait ini istilahnya, jadi kalau boleh nanya-nanyain gitu ya. Banyak banget nih, ini 3 point saya gitu kan. Mulai dari perkembangannya gitu, kenapa akhirnya kenakalan remaja. Yang pertama itu kan dia, Katias tadi sebutin internal ya. Ada yang sebut belum adanya kematangan dari prefrontal cortex gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai sebagai orang tua ataupun lingkungan teman dan sekitarnya? Adakah yang bisa kita lakukan untuk istilahnya menjaga kematangan prefrontal cortex itu dalam batas yang wajar? Akhirnya nanti anak yang dalam usia
anak-anak ini tidak nanti ketika dia berkembang sebagai remaja tidak menyimpang atau tidak memiliki kenakalan remaja gitu. Ya, oke. Jadi dari awal dia fase-fase golden age ya di usia 5 tahun gitu ya, itu dia harus sudah merasa secure dulu gitu sama lingkungannya. Jadi dari situ aja tuh dia merasa orang tuaku tuh tempat dia nyaman gitu. Artinya kalau ngobrol cerita enak kayak gitu, terus tempat ngajak dia bermain kayak gitu ya, dari situ dulu. Terus juga mengajarkan kemandirian, itu penting banget nih untuk kematangan prefrontal cortex ya. Jadi dari sejak dia TK itu tuh jangan terlalu banyak dilayani lagi gitu. Jadi yang Sejak pertama, TK ya? iya, dari awal. Itu untuk melatih kematangan prefrontal cortex. Jadi misalnya kayak toilet training, jangan pakai pampers lagi tuh, udah masuk TK tuh stop pampersnya. Jangan pakai botol dot lagi. Jadi hal sederhana kayak gitu aja tuh penting. Kenapa kok harus lepas pampers? Lepas pampers itu ngaruh ke pengendalian emosi, pengendalian dirinya dia. Karena kan kalau pas pakai pampers, dia bebas kan mau pipis di mana aja terserah, mau pup di mana aja terserah. Kalau dia udah lepas, dia harus lebih tahan gitu. Nah itu sama tuh. Oh berarti dia belajar lebih peka lagi terhadap lingkungannya. Oh di sini saya harus bersikap seperti apa. Nah gitu. Jadi ada kaitannya. Itu pas TK. Terus kemandiriannya. Jadi jangan yang segala diambilin gitu. Jangan, justru malah sebenarnya pas dia TK kelas 1 itu ketika dia berhasil melakukan sesuatu terus kita kasih apresiasi, dia makin senang tuh. Akhirnya dia makin coba hal baru, inisiatifnya pun makin meningkat gitu. Jadi Itu ada kematangan apresiasi. prefrontal cortex juga gitu ya. Terus dia di usia SD ya, di usia kelas 3, 4, 5 tuh mulai coba-coba tuh. Mulai tahu banyak kosakata kasar, mulai pokoknya apa ya, bikin emosi juga tuh ya. Itu di mana konsistensi orang tua. Jadi gini, kalau dia udah usia SD ya, usia dia kelas 2 sampai dia kelas 6, justru tuh anak itu kita tuh harus agak strict ke peraturan, Kak Zul. Jadi anggapannya dia itu kayak tawanan perang. Jadi kita tuh nggak manjain dia lagi. Justru tuh kita harus kayak ngajarin dia berbagai hal, kemandirian, susah-susah gitu loh. Kesederhanaan tuh di SD. Itu udah, Iya, jadi kalau di SD dia penuh kemewahan, oh berat nanti dia remajanya. Jadi justru pas di SD itu dikasih tantangan-tantangan dan benar-benar peraturan. Misalnya kita punya peraturan di rumah, sholat 5 waktu ya, gitu ya, dari kelas 3 misalnya. Kalau nggak dilakukan ada konsekuensinya, misalnya oh jadi kamu kurang nih waktu main handphonenya misalnya gitu. Dan itu tuh harus benar-benar harus disiplin, jangan sampai on off. Di situ mereka udah bisa melihat gitu. Nah itu kelas 6 itu udah mulai wah pornografi udah deh. udah kayak apa ya, mereka rasa ingin tahunya karena udah mulai perokok perempuan udah masuk ke fase remaja. Biasanya sudah menstruasi kan kelas 6 kelas 5. Jadi di situ pendidikan seks edukasi udah penting banget. Kesehatan, kebersihan, menjaga kebersihan diri udah penting banget. Nah, lalu itu kan masuk juga ke area kematangan tadi. Terus pas dia remaja SMP itu justru malah harus banyak diskusi gitu pas di SMP. Jadi ketatnya tuh pas di SD. Pas SMP tuh kita harus banyak ngedengerin dia. Menurut pendapat kamu gimana gitu. Gitu loh. Nah, di situ tuh dia merasa didengarkan gitu. Di situ dia merasa aku diakui ya pendapat aku, meskipun nggak 100% kita terima, tapi dia didengerin, terus kita kayak, wah bagus juga ya ide kamu gitu. Nanti kita coba pikirkan ya, kira-kira bener nggak ya, atau ada jangan-jangan ada alternatif lain gitu. Nah, itu diajak diskusi SMP, SMA itu diajak diskusi, sampai akhirnya kita ajarin dia untuk bikin keputusan, dan kalau misalnya keputusannya dia salah, biarkan dia menanggung itu gitu. Biarkan dia kesulitan, tapi kita ada di sebelahnya gitu. Aku ada di sini kok untuk bantuin kamu gitu. Bahkan kalau dari SD ya, misalnya dia di SD ketinggalan nih sesuatu buku pelajaran atau apa ketinggalan.
Itu kan kalau orang-orang pada dibawain ya. Kalau aku enggak. Jadi ya udah, memang kamu ketinggalan, nggak apa-apa, itu konsekuensinya. Cari cara bagaimana agar bisa cover itu di hari itu. Jadi itu dia belajar menghadapi masalah, itu penting banget dari mulai SD. Dia jadi nanti kreatif tuh, bisa punya ide-ide baru. Nah, itu mematangkan prefrontal cortex tadi. Jadi nggak ujuk-ujuk pas remaja, benar-benar dari kecil. Gitu. Katias, ini saya belajar banyak sekali nih, makasih. Wah, sama. Bahkan saya sendiri sekarang merasa dilatih prefrontal cortex saya untuk lebih berkembang lagi, walaupun udah tidak mungkin ya. Tapi remaja telat dikit dia. Ini Katias jadi ingat salah satu pertanyaan teman saya, ada yang kirim lagi ke WhatsApp, beliau nggak hadir di sini ya. Dia nanya, karena tadi kan harusnya dilatihnya sejak dari SD. Nah, cuma anaknya ini kan sudah remaja gitu ya. Dan dia anaknya wanita remaja, tapi sepertinya si anaknya ini nggak mau cerita ke ortunya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan sama orang tuanya jika hal ini terjadi?